Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Akbar, saya biasa dipanggil Abai. Saya berasal dari Rombal 13. NIM saya yaitu 24080103771. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar hukum Indonesia yaitu hukum internasional. Jadi hukum internasional adalah hukum yang dijadikan sebagai peranata hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang ada di dunia ini. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian hukum internasional. Jadi hukum internasional merupakan hukum yang telah tua usianya atau telah lama ada di dunia ini. Hukum internasional adalah hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Menurut J.G. Streich dalam bukunya yang berjudul An Introduction to International Law, memberikan definisi hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu ditaati oleh negara-negara. Subjek hukum internasional adalah negara atau badan hukum publik. Subjek hukum perdata internasional ialah perseorangan atau individu dan juga badan hukum perdata. Persamaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional ialah bahwa kedua hukum internasional tersebut sama-sama mengatur hubungan subjek hukum yang melintasi batas-batas negara atau juga mengatur hubungan internasional. Selanjutnya saya akan membahas sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional ini terdapat pada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu Traktat Internasional atau International Convention. Jadi traktat internasional ini merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang berhubungan dengan masalah internasional. Dalam perjanjian itu diperlukan adanya yang pertama itu negara-negara yang bergabung dalam organisasi, yang kedua bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu, yang ketiga kata sepakat untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi. Mungkin itu penjelasan traktat sebagian. Yang kedua itu adalah kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum yang dapat diketahui dari praktik pelaksanaan pergaulan negara-negara itu sendiri. Menurut Mokhtar Sumatmaja memberikan tahapan yang sudah menjadi kebiasaan internasional dalam melakukan perjanjian. Tahapan itu meliputi yang pertama itu diadakannya perundingan terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu penandatanganan dan yang terakhir itu pengesahan. Jadi itulah 3 tahapan untuk melakukan kebiasaan internasional. Yang selanjutnya itu asas-asas hukum umum. Asas-asas hukum umum yang dimaksud adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Menurut Sri Setianingsih Suwardi, fungsi dan prinsip-prinsip hukum ini ada 3. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional. Dan yang kedua itu sebagai alat penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan, yaitu maksudnya kedua sumber hukum itu harus sesuai dengan asas-asas hukum umum. Dan yang terakhir yang ketiga itu sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Yang keempat yang terakhir itu jurisprudensi internasional. Jadi jurisprudensi internasional adalah putusan-putusan hakim dan ajaran-ajaran dari para sarjana hukum internasional yang ternama mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam hubungan internasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu negara. Kenapa negara? Karena negara sebagai subjek hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara lainnya. Yang kedua ada tahta suci, lebih khusus di Vatikan. Tahta suci memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara. Dalam artian menjadi subjek hukum internasional penuh. Tahta suci yang menjadi subjek hukum internasional ialah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan.
Lalu yang ketiga ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss memiliki tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Organisasi ini merupakan subjek hukum internasional yang disebabkan oleh sejarah. Jadi Palang Merah Internasional ini dijadikan subjek hukum. Yang keempat selanjutnya itu organisasi internasional. Dalam pergaulan internasional yang menyangkut mengenai hubungan antar negara-negara, maka banyak sekali organisasi yang diadakan dan dibentuk oleh negara-negara itu sendiri. Di antaranya ada beberapa organisasi. Yang pertama itu PBB, yang kedua ada ILO, terus UPU, lalu World Bank yang keempat, yang kelima ada IMF, yang keenam ada FAO, yang ketujuh ada ISAO, yang kedelapan ada UNESCO, yang ke-9 ada WHO, yang ke-10 ada WMO, yang ke-11 ada IMCO, dan yang terakhir ada IAFA atau International Autonomic Energy Authority. Selanjutnya itu individu ada atau orang perorangan diakui sebagai subjek hukum internasional karena kepadanya diberikan hak untuk menuntut di pengadilan internasional berdasarkan konvensi atau perjanjian itu sendiri. Selanjutnya yang keenam yaitu pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dalam memperoleh hak dan kedudukan sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu. Adapun unsur-unsur atau kelompok yang dikategorikan sebagai pemberontak, ada 4 poin. Yang pertama yaitu terorganisasi dan teratur di bawah pimpinan yang jelas. Yang kedua ada memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas menunjukkan identitasnya. Yang ketiga telah menguasai sebagai wilayah secara efektif sehingga benar-benar itu berada di bawah kekuasaannya. Yang keempat harus memperoleh dukungan dari rakyat di wilayah itu dudukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum perdata internasional. Jadi hukum perdata internasional ini memiliki istilah hukum perdata internasional yaitu HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari berbagai kata. Yang pertama itu Private International Law, yang kedua ada International Private Law, lalu yang ketiga ada Internationales Privates, yang keempat ada Detroit International Privé, yang ketiga ada Diritto Internazionale Privato. Itu semua kata awal kenapa bisa dinamakan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Menurut Mokhtar Kesuat Maja juga, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Selanjutnya itu ada sumber hukumnya, sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum HPI adalah hukum nasional itu sendiri. Karenanya sumbernya ini tidak bersifat internasional, maka istilah HPI tersebut dikatakan kurang tepat. Namun tetap digunakan karena telah berkembang lama dan lazim dipergunakan. Istilah internasional dalam HPI ini tidaklah merujuk pada sumbernya, tetapi merujuk pada fakta-fakta, lebih ke fakta-fakta dan materinya, yaitu hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa yang bersifat internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.